Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita senantiasa sehat dan dijauhkan dari wabah penyakit ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan masuki materi baru yaitu bab 4, hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Nah, sebelum kita membahas tentang hadis tentang tolong menolong secara tematik, baiknya kita akan mengulang kembali sedikit dengan materi mengenai hadis ya. Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkataan, perbuatan dan kesepakatan Nabi, artinya diamnya Nabi, persetujuan Nabi ya. Kemudian hadis ya. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Baik, itu pengetahuan umum mengenai hadis. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ya, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, ya, barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membantu kesulitannya di hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menyembunyikan, menutupi aib seseorang, siapa yang menutupi aib seseorang, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat. Masya Allah, hadis yang luar biasa ya. Apa sih yang dimaksud dengan hadis ini? Agar pemahaman kita terkonsentrasi, Pasien ini sudah buat poin-poinnya ya. Penjelasan hadis pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar saling tolong menolong atau ta'awun ya. Jadi bahasa Arab ya, istilah tolong menolong dalam Islam itu namanya ta'awun, merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri ya. Kenapa? Karena dengan tolong menolong, ta'awun itu merupakan salah satu cara kita menjaga persaudaraan dalam Islam. Ya, siapa coba yang tidak senang ditolong? Pasti semuanya senang untuk ditolong. Apalagi dalam keadaan susah, datang bantuan orang yang sangat membantu ya. Tolong menolong diperbolehkan selama itu dalam kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, dan dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini anak-anak ada yang mau tanyakan? Ya, baik. Kita masuki hadis yang kedua. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Ini hampir sama hadisnya dengan hadis yang pertama. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang lain dari kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Masya Allah, maka dia Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Kita memudahkan urusan orang di dunia, Allah melipat gandakannya dengan kemudahan kita dalam urusan
dunia dan akhirat, ya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah membalasnya 2 kali lipat. Dia menutupi aib saudaranya selama di dunia, maka Allah membalasnya dengan menutupinya aib-aibnya di dunia, begitu juga dengan aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Nah, ini dia nih. Ya. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhihi. Mana barang siapa hamba tersebut mau menolong saudaranya. Nah, intinya kita tolong menolong, meringankan beban, ya, tidak ada ruginya bagi kita, maka justru kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, tidak hanya kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan untuk kehidupan akhirat, gitu ya. Nah, apa sih penjelasan hadis kedua? Ya, ini Pak rincikan ya. Hadis kedua menjelaskan tentang sikap hidup yang harus tumbuh kembang. Artinya sikap ini memang harus ada di dalam diri kita, ya, dan kita sosialisasikan kepada orang lain, ya, karena kita hidup dunia ini tidak sendiri. Alangkah baiknya kita menebarkan kebaikan, maka kita nanti akan memetik, memanen kebaikan-kebaikan, ya. Kesediaan melapangkan kesusahan, meringankan beban penderitaan, menjaga atau menutupi aib saudaranya agar tidak diketahui oleh orang banyak, dan kesediaan menolong sesama, jika hal tersebut tumbuh kembang dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas, insyaallah, ya, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita semua. Ada pepatah Arab mengatakan, man yazra yahsuda, siapa yang menanam maka dia akan memanen hasil. Kalau kita menanam kebaikan, maka nanti kita akan menuai kebaikan. Tidak hanya kita yang menikmati kebaikan tersebut, tapi orang tua kita, saudara-saudara kita, ya. Nah, kalau kita berbuat baik, maka efeknya juga baik untuk keluarga kita, ya. Nah, semuanya. Terus apa sih keterkaitannya? Nah, setidaknya di sini ada 5, ya. Walaupun nanti banyak, setidaknya ada 5. Yang pertama, tolong menolong dan menyantuni anak yatim sama-sama bernilai ibadah. Tolong menolong dan menyantuni anak yatim merupakan sikap kepedulian sesama. Tolong menolong dan menyantuni anak yatim merupakan penerapan hukum Islam. Tolong menolong dan menyantuni anak yatim merupakan dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah dengan tindakan atau perbuatan. Kedua, sikap tersebut merupakan sarana penanaman akhlak yang terpuji. Yang terakhir, dampak positif, ya. Islam, dampak positif ini selalu timbul, ya, kalau kita selalu berbuat baik. Islam dirasa sebagai agama rahmatan lil alamin. Apa itu agama rahmatan lil alamin? Yaitu agama yang memberi kasih sayang untuk seluruh alam. Tidak hanya kita sebagai sesama manusia saling berbuat baik, begitu juga dengan alam yang lain, ya. Dengan lingkungan kita berbuat baik, ya, dengan hewan, dengan tumbuhan, ya. Menguatkan hubungan persaudaraan. Kemudian kenikmatan hidup dalam bertetangga sudah jelas. Kalau saling tolong menolong maka rukun, damai, senang, ya, memiliki tetangga yang rajin tolong menolong. Kemudian masalah-masalah sosial dapat diselesaikan bersama, sudah jelas. Kalau kita keterbuka dalam berbuat baik, tidak ada masalah sosial, ya, seperti sengketa atau tidak enakan, itu semua bisa diselesaikan. Kenapa? Karena lebur dalam sikap tolong menolong tersebut. Kemudian kalaulah kita sudah menerapkan kebaikan, pasti sesuai dengan hadis tadi, Allah akan mendatangkan keberkahan, ya. Dan itu semua akan dirasakan dalam kehidupan. Masyarakat tersebut damai, jauh dari kemalingan, ya, jauh dari sampah-sampah sosial, ya.
Jadi memang dampak positifnya luar biasa. Maka dari itu semuanya kita harus positif thinking ya, menerapkan kebaikan-kebaikan. Pak, kita udah selalu berbuat baik nih, ya, tapi nggak pernah dibalas. Nah, ingat ya, ketika kita berbuat baik, maka niatnya jangan untuk dibalas. Jadi tidak ada rasa kecewa di dalam hati. Ingat niatnya karena lillahi ta'ala. Kalau orang tidak membalas, pasti Allah akan membalas. Terus kalau misalnya kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan oleh orang lain, itu bonus ya. Itu bonus. Ya. Jadi niat kita lillahi ta'ala, melaksanakan anjuran Islam mengenai hadis tentang tolong menolong. Adapun nanti orang lain membalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Tidak dibalas, maka Allah akan membalas. Karena apa? Karena Allah sebaik-baik yang mendatangkan rezeki, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pembalasan yang baik. Ya, anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, nah terakhir, Pak Hasan mau mengambil nilai kalian untuk 6 orang pertama. Untuk 6 orang pertama nanti tuliskan di jawabannya di kolom komentar Google Class ya. Apa yang dimaksud dengan ta'awun? 1. Kemudian apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Jawabannya silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar. 6 orang tercepat mendapatkan nilai 10 poin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.